Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian, kisah Nabi Adam alaihi salam bukan hanya tentang penciptaan manusia pertama, tetapi juga tentang bagaimana kesalahan dapat menjadi jalan kembali kepada Allah? Inilah kisah yang penuh pelajaran, di mana cinta dan ampunan Allah begitu nyata. Mari kita simak dengan hati yang tenang. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya, dan tinggalkan komen dari mana kalian menonton cerita ini. Kami sangat senang membaca komentar sahabat dari seluruh dunia. Yuk, kita saling berbagi inspirasi. Ketika Allah memutuskan untuk menciptakan manusia pertama, berita itu mengguncang seluruh alam semesta. Langit, bumi, dan seluruh makhluk tak henti-hentinya memuji kebesaran Allah, tetapi ada perasaan heran di kalangan malaikat. Mereka yang telah lama menjadi hamba Allah dengan penuh ketaatan, memohon penjelasan, Dia Allah, mengapa Engkau hendak menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan di bumi dan menumpahkan darah, sementara kami senantiasa bertasbih memuji dan menyucikan Engkau ya Allah? Ya Allah, dengan kebijaksanaannya, menjawab, Aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Dalam momen sakral itu, Allah memilih tanah sebagai bahan dasar penciptaan manusia. Tanah dari berbagai penjuru bumi dikumpulkan, beragam warna, tekstur, dan sifat. Tanah itu kemudian dibentuk dengan tangan kekuasaannya menjadi rupa seorang manusia yang sempurna, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Proses penciptaan ini menjadi simbol keistimewaan manusia sebagai makhluk yang diberikan kehormatan untuk menjadi khalifah di bumi. Malaikat pun menyaksikan bentuk tubuh Adam yang masih belum bernyawa, sambil terus bertanya-tanya tentang hikmah penciptaan ini. Keindahan ciptaan Allah begitu nyata, tetapi ini barulah awal dari kisah panjang manusia di bumi. Ketika bentuk tubuh Nabi Adam alaihi salam telah selesai diciptakan, Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Proses ini bukan hanya sekadar memberi kehidupan, tetapi juga menghadirkan kesadaran, akal, dan jiwa yang menjadi pembeda utama manusia dari makhluk lainnya. Saat ruh mulai mengalir ke kepala, Adam membuka matanya untuk pertama kali, menyaksikan keindahan alam semesta yang begitu mempesona. Allah memberikan kemampuan berbicara, memahami, dan mempelajari kepada Adam, sesuatu yang tidak diberikan kepada makhluk lainnya. Malaikat yang menyaksikan momen ini bersujud sebagai tanda penghormatan, bukan kepada Adam sebagai individu, tetapi kepada kebesaran Allah yang menciptakan sesuatu yang begitu luar biasa. Namun, di tengah seluruh malaikat yang bersujud, ada satu makhluk yang membangkang. Iblis, yang berasal dari golongan jin dan sebelumnya dikenal sebagai makhluk yang taat, menolak perintah Allah. Dengan penuh kesombongan, ia berkata, Ya aku lebih baik darinya. Aku diciptakan dari api, sedangkan dia dari tanah. Penolakan iblis menjadi awal permusuhan antara manusia dan iblis, yang bersumpah akan menyesatkan keturunan Adam hingga akhir zaman. Setelah Nabi Adam diciptakan, Allah menempatkannya di surga, tempat yang penuh dengan kenikmatan yang tak terbayangkan. Di sana, segala kebutuhan Adam telah disediakan, tanpa perlu usaha atau perjuangan. Surga adalah tempat yang damai, tanpa rasa lapar, haus, atau kelelahan. Namun, meskipun hidup dalam kenikmatan itu, Adam merasa kesepian. Allah, yang maha mengetahui segala isi hati, menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam sebagai pasangan hidupnya. Kehadiran Hawa melengkapi kebahagiaan Adam, dan mereka hidup bersama dalam harmoni di surga. Allah memberikan kebebasan kepada Adam dan Hawa untuk menikmati segala sesuatu di surga, kecuali satu pohon yang dilarang. Jangan dekati pohon ini, kata Allah, karena jika kalian melanggarnya, kalian akan termasuk orang-orang yang zalim. Larangan ini menjadi ujian pertama bagi manusia, sebuah peringatan bahwa kebebasan datang dengan tanggung jawab. Kehidupan di surga adalah awal yang sempurna, tetapi di balik itu, ujian besar menanti Adam dan Hawa. Larangan Allah terhadap pohon terlarang itu tampak sederhana, tetapi sebenarnya mengandung hikmah besar. Allah tidak menciptakan manusia hanya untuk menikmati kenikmatan tanpa batas, tetapi juga untuk mengajarkan ketaatan, pengendalian diri, dan kesadaran akan posisi mereka sebagai makhluk yang diberi tanggung jawab. Adam dan Hawa menerima perintah itu dengan penuh kepercayaan, tetapi di sisi lain, iblis tidak tinggal diam. Setelah diusir dari surga karena kesombongannya, iblis berjanji akan menggoda manusia agar mengikuti jalannya. Karena engkau telah menyesatkan aku, katanya kepada Allah, Ya aku akan menggoda mereka dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Engkau akan mendapati kebanyakan dari mereka tidak bersyukur. Dengan dendam yang membara,
Iblis menyusun rencana untuk menggoda Adam dan Hawa agar melanggar larangan Allah. Ia tahu bahwa kelemahan manusia terletak pada rasa penasaran dan keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih, meskipun mereka telah diberi segala yang mereka butuhkan. Dengan tipu daya dan kesabarannya, iblis mulai mendekati Adam dan Hawa. Ia tidak langsung memerintahkan mereka untuk melanggar larangan Allah, tetapi membisikkan kata-kata manis yang membangkitkan rasa penasaran. Tahukah kalian, kata iblis, mengapa Allah melarang kalian mendekati pohon ini? Karena pohon ini akan memberikan kalian kehidupan abadi dan membuat kalian menjadi seperti malaikat. Iblis terus-menerus menggoda mereka, menanamkan keraguan di hati Adam dan Hawa. Awalnya, mereka mengabaikan godaan itu, tetapi lama-kelamaan, rasa penasaran mereka semakin besar. Apa yang sebenarnya ada di balik larangan ini? Pikir mereka. Dengan kecerdikannya, iblis berhasil meyakinkan Adam dan Hawa bahwa larangan itu bukanlah untuk kebaikan mereka, tetapi untuk mencegah mereka mencapai potensi yang lebih tinggi. Akhirnya, rasa penasaran itu mengalahkan ketaatan, dan mereka mendekati pohon terlarang. Ketika mereka memakan buah dari pohon itu, seketika aurat mereka terbuka, dan mereka merasa malu. Hati mereka dipenuhi penyesalan, tetapi apa yang telah terjadi tidak dapat diubah. Mereka telah melanggar perintah Allah, dan konsekuensinya segera tiba. Ketika Adam dan Hawa memakan buah dari pohon terlarang, dunia mereka yang sempurna berubah dalam sekejap. Buah yang mereka harapkan membawa kebaikan justru mengungkapkan sesuatu yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya, rasa malu. Aurat mereka tiba-tiba terlihat, dan mereka merasa tidak nyaman dengan keadaan baru itu. Mereka segera meraih daun-daun surga untuk menutupi tubuh mereka. Hati mereka dipenuhi penyesalan yang mendalam, tetapi kesalahan telah terjadi. Adam dan Hawa saling memandang dengan rasa bersalah, menyadari bahwa mereka telah melanggar perintah Allah. Ketika Allah memanggil mereka dan bertanya, bukankah aku telah melarang kalian mendekati pohon itu? Adam dan Hawa hanya bisa menundukkan kepala, menyadari dosa mereka. Mereka tidak mencari-cari alasan atau menyalahkan satu sama lain. Sebaliknya, dengan hati yang hancur, mereka mengakui kesalahan mereka di hadapan Allah. Ini adalah momen yang berat, bukan hanya karena konsekuensinya, tetapi juga karena rasa kecewa terhadap diri mereka sendiri. Namun, Allah tidak menciptakan manusia untuk sempurna tanpa celah, melainkan untuk belajar dari kesalahan. Dan dari sini, pelajaran besar bagi umat manusia dimulai. Sebagai akibat dari pelanggaran itu, Allah memutuskan untuk menurunkan Adam dan Hawa ke bumi. Dunia yang mereka kenal di surga, dengan segala kenyamanan dan kedamaiannya, kini harus mereka tinggalkan. Turunlah kalian, firman Allah, sebagian dari kalian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Di bumi, kalian akan tinggal dan menikmati kehidupan untuk sementara waktu. Hukuman ini bukan hanya sekadar pemindahan tempat, tetapi juga awal dari kehidupan manusia yang penuh ujian dan perjuangan. Di bumi, tidak ada kemudahan seperti di surga. Mereka harus bekerja keras untuk mendapatkan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Adam dan Hawa terpisah ketika pertama kali diturunkan ke bumi. Adam diturunkan di tempat yang kini dikenal sebagai India, sementara Hawa berada di wilayah sekitar Jeddah. Selama bertahun-tahun, mereka hidup dalam kerinduan, mencari satu sama lain, dan menghadapi tantangan bumi yang tidak pernah mereka alami sebelumnya. Namun, meski ini adalah hukuman, bumi juga menjadi tempat untuk mereka belajar, bertumbuh, dan mendekatkan diri kembali kepada Allah. Hukuman ini membawa hikmah yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Di bumi, Adam dan Hawa merasakan kesedihan yang mendalam. Mereka tidak hanya kehilangan surga, tetapi juga merasa jauh dari Allah yang Maha Pengasih. Adam menangis siang dan malam, mengingat dosa yang telah ia perbuat. Ya Allah, ia berdoa, jika kami telah menganiaya diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Doa ini bukan sekadar kata-kata, tetapi keluar dari hati yang benar-benar hancur. Hawa pun tak berhenti memohon ampunan, merasakan kesalahan mereka sebagai sebuah beban besar. Penyesalan mereka adalah cerminan dari kesadaran mereka akan kesucian perintah Allah dan pentingnya ketaatan. Dalam tangisan mereka, ada kejujuran dan ketulusan yang luar biasa, menunjukkan bahwa meskipun manusia dapat tergelincir, mereka memiliki kemampuan untuk kembali kepada Tuhannya. Allah yang Maha Penyayang melihat ketulusan dalam hati mereka, dan ini menjadi awal dari sebuah pengajaran bahwa taubat adalah pintu untuk kembali ke rahmat Allah.
Tangisan Adam dan Hawa menjadi simbol penting dalam sejarah umat manusia tentang bagaimana menghadapi dosa dengan kerendahan hati. Allah, dengan kasih sayangnya yang tidak terbatasi. Jika engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Doa ini menjadi warisan spiritual yang sangat kuat, yang hingga kini terus diucapkan oleh umat manusia dalam memohon ampunan Allah. Allah menerima taubat Adam dan Hawa, menunjukkan bahwa rahmatnya selalu lebih besar daripada dosa hambanya, selama mereka bersungguh-sungguh dalam taubat. Allah tidak hanya mengampuni mereka, tetapi juga memberikan penghiburan dan harapan bahwa bumi bukan akhir dari segalanya. Meskipun Adam dan Hawa tidak dapat kembali ke surga saat itu, Allah menjanjikan bahwa mereka dan keturunannya dapat meraihnya kembali melalui ketaatan dan ibadah. Ampunan ini menjadi bukti nyata bahwa Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, selalu membuka pintu bagi siapapun yang ingin kembali kepadanya. Setelah menerima ampunan Allah, Adam dan Hawa memahami bahwa keberadaan mereka di bumi bukan sekadar hukuman, tetapi juga sebuah misi besar. Allah menjadikan Adam sebagai khalifah, pemimpin di bumi yang bertugas untuk menjaga, mengelola, dan memakmurkan dunia ini sesuai dengan kehendak Allah. Ini adalah tanggung jawab yang berat tetapi mulia. Sebagai manusia pertama, Adam dan Hawa harus memulai segalanya dari awal, membangun kehidupan, mendidik keturunan mereka, dan menunjukkan teladan ketaatan kepada Allah. Kehidupan di bumi tidak lagi semudah di surga. Mereka harus bercocok tanam untuk mendapatkan makanan, menenun kain untuk membuat pakaian, dan menghadapi perubahan cuaca yang kadang-kadang keras. Namun, melalui semua itu, mereka belajar arti sebenarnya dari usaha, sabar, dan syukur. Mereka juga memahami bahwa setiap kesulitan adalah ujian yang mendekatkan mereka kepada Allah. Dengan kesadaran akan misi besar ini, Adam dan Hawa memulai perjalanan mereka sebagai orang tua dari seluruh umat manusia, meninggalkan warisan spiritual dan moral yang akan terus dikenang sepanjang sejarah. Kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam dan Hawa memberikan pelajaran besar bagi umat manusia. Mereka adalah makhluk pertama yang mengalami ujian ketaatan kepada Allah, dan dari pengalaman mereka, kita diajarkan tentang sifat dasar manusia, bahwa kita adalah makhluk yang bisa berbuat salah. Namun, kesalahan itu bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan menuju perbaikan. Allah menunjukkan bahwa manusia memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki makhluk lain, yaitu kemampuan untuk mengakui kesalahan, bertaubat, dan kembali kepada Allah. Kesalahan Adam dan Hawa bukan hanya menjadi pengingat bagi mereka, tetapi juga menjadi pelajaran bagi seluruh keturunan mereka. Melalui kisah ini, kita diajarkan bahwa Allah tidak menciptakan manusia untuk sempurna tanpa celah, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Kehidupan adalah perjalanan panjang di mana kita akan menghadapi banyak godaan, seperti yang dialami Adam dan Hawa. Namun, pintu taubat selalu terbuka bagi siapapun yang dengan tulus ingin kembali. Kisah ini menanamkan harapan bahwa meskipun kita jatuh, Allah selalu memberikan kesempatan kedua untuk bangkit dan memperbaiki diri. Kehidupan Adam dan Hawa di bumi penuh dengan tantangan, tetapi mereka tetap bersama dalam cinta dan kesetiaan. Setelah diturunkan dari surga, mereka awalnya terpisah di tempat yang berbeda. Namun, kerinduan mereka yang mendalam membuat mereka terus mencari satu sama lain. Dalam perjalanan yang panjang ini, mereka belajar bahwa meskipun mereka telah kehilangan surga, kebersamaan mereka adalah salah satu anugerah terbesar dari Allah. Ketika akhirnya mereka dipertemukan di Jabal Rahmah, Mekah, kebahagiaan mereka tak terlukiskan. Mereka berjanji untuk selalu saling mendukung dan menguatkan, apapun cobaan yang mereka hadapi. Kehidupan di bumi yang penuh perjuangan menjadi lebih ringan karena mereka menjalani semuanya bersama-sama. Adam sebagai suami, dan Hawa sebagai istri, menunjukkan kepada kita bahwa dalam pernikahan, cinta sejati adalah tentang saling menguatkan dalam menghadapi segala tantangan. Hubungan mereka menjadi teladan bagaimana pasangan hidup harus saling mendukung, tidak hanya dalam kebahagiaan tetapi juga dalam menghadapi ujian yang berat. Cinta mereka adalah cerminan dari ketaatan kepada Allah dan rasa syukur atas nikmatnya. Adam dan Hawa tidak hanya menjadi manusia pertama, tetapi juga orang tua pertama di bumi. Dari mereka lahir keturunan yang menjadi cikal bakal seluruh umat manusia. Kehidupan mereka di bumi menjadi pelajaran penting tentang bagaimana membangun keluarga yang berlandaskan iman dan ketaatan kepada Allah. Mereka mendidik anak-anak mereka dengan nilai-nilai yang telah Allah ajarkan, mengajarkan kebaikan, keadilan, dan rasa syukur. Namun, perjalanan mendidik keturunan tidak selalu mudah. Anak-anak mereka menghadapi godaan dan ujian yang berbeda, sebagaimana manusia lainnya.
Salah satu peristiwa besar dalam keluarga mereka adalah kisah Kabil dan Habil, dua putra Adam yang memiliki nasib berbeda karena pilihan mereka sendiri. Kabil yang terpengaruh oleh godaan iblis, melakukan dosa besar dengan membunuh saudaranya, Habil. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa setiap manusia memiliki pilihan, tetapi pilihan itu memiliki konsekuensi besar. Melalui keturunan mereka, Adam dan Hawa meninggalkan warisan berupa pelajaran tentang tanggung jawab, keimanan, dan bagaimana menghadapi kesulitan dengan tawakal kepada Allah. Hingga kini, setiap manusia adalah bagian dari silsilah yang mulia ini. Salah satu pelajaran terbesar dari kehidupan Adam dan Hawa adalah pentingnya kesabaran dan keimanan dalam menghadapi ujian. Kehidupan di bumi yang jauh berbeda dari surga memaksa mereka untuk beradaptasi. Mereka harus belajar bercocok tanam untuk mendapatkan makanan, menjahit untuk membuat pakaian, dan menghadapi cuaca yang kadang-kadang tidak bersahabat. Namun, mereka tidak pernah mengeluh. Mereka menyadari bahwa segala kesulitan ini adalah ujian dari Allah untuk menguatkan iman mereka. Dalam setiap kesulitan, mereka selalu mengingat Allah, berdoa, dan berserah diri kepadanya. Kesabaran mereka menjadi pelajaran penting bagi kita semua, bahwa setiap cobaan dalam hidup adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan kesabaran, mereka berhasil membangun kehidupan yang stabil di bumi, mengajarkan kepada anak-anak mereka nilai-nilai penting tentang iman dan ketekunan. Kisah ini mengajarkan bahwa tidak ada ujian yang diberikan Allah kecuali itu membawa hikmah besar bagi hambanya yang sabar. Kesabaran adalah kunci untuk menghadapi cobaan dan jalan menuju keberkahan. Setelah pengalaman pahit akibat pelanggaran terhadap perintah Allah, Adam dan Hawa bertekad untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Mereka memahami bahwa iblis selalu mencari cara untuk menyesatkan manusia. Oleh karena itu, mereka terus mengingatkan diri mereka dan anak-anak mereka untuk selalu berhati-hati terhadap tipu daya iblis. Kesalahan mereka di surga menjadi pelajaran besar tentang pentingnya ketaatan kepada Allah dan bahaya melanggar perintahnya. Adam mengajarkan kepada keturunannya bahwa dosa bukanlah sesuatu yang harus disembunyikan atau diabaikan, tetapi harus diakui dan ditebus dengan taubat yang tulus. Ia juga menekankan bahwa setiap dosa memiliki konsekuensinya, tetapi Allah selalu membuka pintu ampunan bagi hambanya yang ingin kembali. Dengan pengalaman mereka, Adam dan Hawa menunjukkan bahwa manusia tidak diciptakan untuk sempurna, tetapi untuk belajar, tumbuh, dan menjadi lebih baik melalui kesalahan. Pelajaran ini menjadi dasar penting dalam kehidupan umat manusia, bahwa kita harus selalu waspada terhadap godaan, tetapi tidak pernah putus asa dari rahmat Allah. Dosa adalah peringatan, bukan akhir dari segalanya. Salah satu pelajaran paling penting dari kisah Nabi Adam dan Hawa adalah bahwa manusia diciptakan dengan akal dan kebebasan untuk memilih. Berbeda dengan malaikat yang selalu taat tanpa celah, manusia diberikan kemampuan untuk berpikir, merasakan, dan memutuskan. Kemampuan ini membuat manusia menjadi makhluk yang istimewa, tetapi juga membawa tanggung jawab besar. Ketika Adam dan Hawa memutuskan untuk memakan buah dari pohon terlarang, itu adalah hasil dari pilihan mereka sendiri, meskipun mereka telah diperingatkan oleh Allah. Inilah yang membedakan manusia dari makhluk lain, kemampuan untuk memilih antara yang benar dan yang salah. Namun, kebebasan ini bukan tanpa konsekuensi. Setiap pilihan memiliki dampaknya, baik di dunia maupun di akhirat. Allah ingin mengajarkan kepada Adam, Hawa, dan seluruh keturunannya bahwa kehidupan adalah serangkaian ujian yang membutuhkan kebijaksanaan dalam membuat keputusan. Dengan akal yang diberikan, manusia juga memiliki tanggung jawab untuk mencari kebenaran dan menjauhi godaan iblis. Kisah ini mengingatkan kita bahwa meskipun kita diberi kebebasan, kita harus selalu berpikir dan bertindak sesuai dengan petunjuk Allah. Akal bukanlah alat untuk melawan perintah Allah, melainkan sarana untuk lebih mengenali kebesarannya. Kisah Nabi Adam dan Hawa juga menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah. Ketika Adam dan Hawa melakukan kesalahan, Allah tidak serta-merta memutuskan hubungannya dengan mereka. Sebaliknya, Allah mengajarkan mereka untuk bertaubat dan kembali kepadanya. Ini adalah pelajaran besar bagi umat manusia. Tidak peduli sebesar apapun dosa yang telah dilakukan, Allah selalu membuka pintu ampunan selama hambanya mau bertaubat dengan tulus. Allah tidak menciptakan manusia untuk sempurna tanpa kesalahan, melainkan untuk belajar dari setiap kesalahan. Ampunan Allah kepada Adam dan Hawa menunjukkan bahwa kasih sayangnya lebih besar daripada murkanya. Inilah bukti nyata bahwa Allah Maha Pengampun. Bahkan, kesalahan yang mereka lakukan menjadi jalan bagi Allah untuk mengajarkan kepada manusia tentang pentingnya taubat dan kejujuran dalam mengakui kesalahan.
Kita seringkali merasa bahwa dosa yang kita lakukan terlalu besar untuk diampuni, tetapi kisah ini mengajarkan sebaliknya. Allah tidak hanya mengampuni, tetapi juga memberikan peluang untuk memperbaiki diri. Kesempatan kedua ini adalah tanda bahwa Allah mencintai hambanya yang berusaha untuk kembali ke jalan yang benar. Meskipun Adam dan Hawa diturunkan ke bumi sebagai konsekuensi dari kesalahan mereka, Allah tetap memberikan harapan bahwa surga masih menjadi tujuan akhir manusia. Hidup di bumi bukanlah hukuman permanen, melainkan ujian untuk melihat siapa yang layak kembali ke surga. Allah berfirman bahwa surga adalah tempat yang abadi bagi orang-orang yang taat dan menjaga iman mereka. Adam dan Hawa menerima ujian ini dengan kesadaran bahwa mereka harus berjuang untuk kembali ke tempat asal mereka, tempat yang penuh dengan kedamaian dan kenikmatan. Surga menjadi motivasi yang kuat bagi mereka untuk terus menjalani kehidupan dengan ketaatan dan pengabdian kepada Allah. Kisah ini mengajarkan bahwa meskipun manusia tergelincir, mereka masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan meraih tempat di surga. Hidup di bumi adalah perjalanan panjang yang membutuhkan kesabaran, pengorbanan, dan usaha yang konsisten. Surga adalah tujuan akhir yang hanya bisa diraih oleh mereka yang mampu melewati ujian ini dengan sabar dan tawakal. Adam dan Hawa menunjukkan kepada kita bahwa perjalanan menuju surga adalah proses yang penuh dengan pembelajaran dan perbaikan diri. Dari kisah Nabi Adam dan Hawa, kita belajar bahwa iblis adalah musuh abadi manusia yang tidak pernah berhenti menggoda. Sejak awal, iblis bersumpah untuk menyesatkan manusia agar menemani dirinya di neraka. Aku akan menggoda mereka dari depan, belakang, kanan, dan kiri, sehingga engkau akan mendapati kebanyakan dari mereka tidak bersyukur, kata iblis kepada Allah. Rayuan iblis kepada Adam dan Hawa adalah bukti bahwa ia tidak akan pernah menyerah, bahkan kepada manusia pertama yang dekat dengan Allah. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa godaan iblis hadir di setiap aspek kehidupan, baik melalui bisikan halus maupun dorongan untuk melakukan dosa besar. Namun, Allah tidak meninggalkan manusia tanpa perlindungan. Melalui ajaran agama, doa, dan zikir, Allah memberikan kita alat untuk melawan tipu daya iblis. Kisah ini juga menunjukkan bahwa meskipun iblis berhasil menggoda Adam dan Hawa, manusia masih memiliki peluang untuk kembali kepada Allah melalui taubat. Dengan kesadaran ini, kita diajarkan untuk selalu waspada dan tidak meremehkan godaan sekecil apapun, karena itulah cara iblis menjerat manusia. Kisah Nabi Adam dan Hawa adalah refleksi dari kehidupan setiap manusia. Kita diciptakan dengan akal dan kebebasan untuk memilih, tetapi kebebasan itu harus digunakan dengan bijaksana. Kesalahan adalah bagian dari sifat manusia, tetapi yang membedakan adalah bagaimana kita meresponsnya. Nabi Adam menunjukkan bahwa meskipun manusia bisa tergelincir, jalan untuk kembali kepada Allah selalu terbuka. Dengan taubat yang tulus, kesalahan dapat menjadi pelajaran berharga yang membawa kita lebih dekat kepadanya. Kisah ini juga mengajarkan bahwa kehidupan di bumi adalah ujian, bukan akhir dari segalanya. Surga adalah tujuan akhir, tempat di mana kita bisa kembali menikmati kedamaian yang sejati. Namun, untuk mencapainya, kita harus melalui berbagai ujian yang mengukur keimanan, kesabaran, dan ketakwaan kita. Dari kisah Nabi Adam, kita juga belajar bahwa iblis tidak pernah berhenti menggoda, tetapi Allah selalu memberikan kita kekuatan untuk melawannya. Pelajaran ini menjadi panduan bagi umat manusia untuk menjalani kehidupan dengan kesadaran, ketaatan, dan harapan bahwa rahmat Allah selalu lebih besar daripada dosa kita.